Puji Tuhan saya serahkan kepada yang menuntut puji-pujian bagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri semua, kita angkat satu pujian kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita buat kasih karunia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya.
mengucap syukur buat setiap kebaikan di dalam kehidupan kami, kasih sayang yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini boleh bernafas sehat kuat, semua karena anugerah Tuhan. Siaplah kami Tuhan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau pimpin, Engkau tuntun ibadah ini ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan menuntun kami semua. Biarlah kami yang hadir pada saat ini boleh merasakan hadirat-Mu. Sukacita sudah kami boleh rasakan di tempat ini, di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang berdoa juga Tuhan jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam persiapan, dalam perjalanan Tuhan, kepercepatan bagi mereka Tuhan. Biar mereka boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan dipercaya dalam intervensi kuasa di tempat ini. Hanya kuasa Tuhan Yesus saja yang ada di tempat ini ya Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang ada di tempat ini. Kuasa iblis sejak ini mengganggu kami bersatu hati tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah kebesaran nama Bapa. Kami menaikkan ibadah kami, bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat turut diserahkan untuk duduk. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Allah kita yang luar biasa, Allah yang hidup, yang kudus. Amin. Puji Tuhan. Dari tempat itu, bila hatimu hanya tertuju hanya kepada Tuhan. Haleluya. Ku masuk
tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Engkau Allah penolong kami Tuhan. Walaupun tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan kami hadapi, tetapi Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Setiap waktu
Haleluya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan nikmati sampai saat ini. Kalau kami dalam keadaan tubuh kuat sehat, semua karena rahmat dan anugerah-Mu. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena hari ini oleh pimpinan Roh Kudus memberikan kekuatan kesanggupan kepada kami untuk meninggalkan segala kesibukan kami. Kami datang mau mengutamakan Tuhan, hadir di rumah yang kudus. Ada pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Semua kami percaya telah menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu dan firman Allah yang disampaikan. Kami siap Tuhan. Apakah firman yang kami akan dengar ini menemplak segala hal-hal yang tidak baik? Kami siap Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan nasihat. Kami siap Tuhan. Karena firman-Mu ini sangat penting dalam kehidupan kami, agar mengiring kami tidak sia-sia. Kami semua punya satu tekad kerinduan, ialah kami terus menjaga agar keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami tak pertahankan sampai kami menerima keselamatan yang sempurna, sorga tinggal kekal selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tinggal berdiri saudara, kita buka Alkitab kita akan baca dalam dua pembacaan. Tidak asing lagi, Lukas pasal 13 ayat yang ke 23-24. Kemudian kita pindah ke kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24. Kalau sudah baca, kalau sudah dapat, bolehkah saya minta kita akan baca bersama-sama dengan suaranya. Haleluya. 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kata orang yang diselamatkan. 24. Yang orang di situ, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sah itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Pindah ke kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, silakan dulu. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena tentu atas perkenan Tuhan saya boleh ada lagi di jemaat GPD Irena Girian ini. Terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu yang mempercayakan saya untuk melayani. Sekedar perkenan, saya sudah kali yang kedua di sini. Mungkin 4 tahun lalu Pak ya, saya khotbah di sini. Kalau saya tidak salah, saya lupa, saya ambil dalam kitab Keluaran 17 ayat 8. Bagaimana Musa ditopang oleh Hur dan Harun. Keluarga saya sebenarnya, saya berasal dari saudara. Kami punya 2 anak, yang satu jadi gembala swasta, semua sudah kawin, punya 5 cucu. Background saya sebenarnya sama dengan gembala saudara, partai di ASN. Oleh kemurahan Tuhan dipercayakan dalam berbagai jabatan yang cukup strategis dan cukup memberikan peluang untuk melakukan hal yang bisa memperkaya diri. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang tolong saya sehingga saya mampu melewati, sehingga sampai pensiun dalam keadaan aman.
dan nyaman, saudara. Karena itu ya sopengcot mau nyaman. Masih akan membagi. Haleluya, puji Tuhan. Kalau di KD saya sudah masuk periode kedua sebagai wakil ketua 1 komisi daerah Sulawesi Utara. Ini perkenalan saja. Saya berasal jemaat GPD Yarden Saudara. Saya memang sudah bergerak di penginjilan sejak saya masih aktif. Sudah bergerak di penginjilan. 2003 saya diminta oleh majelis daerah sebenarnya untuk jadi gembala. Saya bilang saya tidak merasa terpanggil. Anak saya di gembala, puji Tuhan. Saudara, kita sekarang berada dalam suasana dunia yang bukan baik-baik saja, saudara. Dunia dalam keadaan sakit parah. Kenapa? Terjadi ketegangan di mana-mana, terjadi peperangan di mana-mana, terjadi bencana dan lain sebagainya. Bahkan wabah penyakit sementara melanda lagi. Kalau tahun 2019 sampai 2023, 22 virus pandemi, kita hidup siksa, saudara. Sekarang Thailand ada bahasa di kurang lebih setiap hari ada sekian ribu yang terkena virus ini lagi, saudara. Sehingga diwajibkan pakai masker. Ini kondisi dunia yang sementara, ya. Bahkan sistem dunia yang makin rusak. Indonesia juga dalam keadaan rusak, sakit parah, saudara. Bukan hanya bencana, tapi krisis kepercayaan. Bahkan seperti Indonesia ini adalah negara yang tidak punya etika, tidak punya moral yang baik. Kenapa? Hari-hari terjadi fitnah segala macam. Ini kondisi, ini tidak rahasia lagi, saudara. Buka HP, saudara. Orang-orang banyak merasa yang lebih pintar, lebih suci, lebih hebat sekali, sehingga melecehkan orang-orang yang paling. Ini kondisi dunia dalam keadaan sakit. Gereja-gereja sekarang sudah banyak dalam keadaan sakit. Dan memang apa yang ada dalam dunia ini disampaikan bahwa kerajaan dunia ini akan digoncangkan dengan, walaupun sistemnya diatur begitu rupa, tapi ini dunia akan digoncangkan karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tapi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan berada dalam kerajaan yang tidak akan dapat digoncangkan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Saudara, saya buka Facebook, saudara. Saya buka, ada laman. Saya meminta untuk bapak ini, saya meminta untuk pendeta ini, masih muda, ibu pendeta ini dokter ini, dan sebagainya. Sepertinya kematian itu makin percepat, saudara. Kita jangan pandang sebelah mata itu bahwa memang orang akan, tapi kenyataan sudah lihat sekarang. Apa yang kita membuat, saudara? Dia seperti kita hadir dalam tempat ini untuk mengagungkan Tuhan. Kalau saya mau bertanya, saudara, kenapa saya dan saudara harus beribadah? Apalagi ibadah seperti ini, saudara. Pasti orang akan kata, oh, bukankah kita menganggap hari Minggu itu hari ibadah? Jadi wajib, tidak salah, saudara. Di mana-mana saya katakan bahwa sebenarnya ada 3 alasan pokok sehingga kita harus mencari Tuhan, beribadah. Pertama, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Sehingga ibadah itu merupakan satu kesempatan, momen paling baik kita mengungkapkan rasa syukur, pengagungan kita kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja hadir di mana umat Tuhan berkumpul untuk apa? Untuk dibenahi, dibekali, digodok dengan firman Allah supaya kehidupan rohaninya makin hari makin baik, makin berkenan kepada Tuhan.
Bukan biasa-biasa saja, saudara. Diharapkan sudah pulang nanti dari ibadah ini ada perubahan yang terjadi. Tidak sama lagi seperti waktu Anda datang, tapi setelah Anda keluar lewat firman Allah, ada hal-hal yang merasuki kehidupan kita, merubah sikap hidup kita supaya makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, karena kita percaya di firman Allah bahwa persekutuan orang-orang benar mengandung janji. Janji apa? Hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan janji bagi setiap orang yang mencari Tuhan, jamin kehidupannya semasa dunia ini bahkan hidup kekal untuk selama-lamanya. Menarik pembacaan Alkitab yang kita baca ini dalam kitab Lukas 13. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang, tidak disebut namanya. Waktu Yesus 2000 tahun yang lalu sedang melaksanakan misi keselamatan bagi manusia. Dia sedang mengajar dari kota ke kota, desa ke desa. Tiba-tiba orang yang sementara bersama-sama dengan Yesus terus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini pertanyaan yang muncul. Tentu ada alasan sehingga pertanyaan ini tiba-tiba muncul. Karena orang ini sementara mengikuti Tuhan, mendengar pengajaran dari Yesus pada waktu itu. Yesus tidak sampaikan bahwa banyak atau sedikit, tidak sudah. Tapi jawaban Yesus atas pertanyaan dia katakan bukan sedikit atau banyak, berjuang untuk melalui pintu yang sesat. Haleluya. Mengapa? Yesus hanya sampaikan prinsip kebenaran firman Allah. Ia lakukan firman Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia. Haleluya. Haleluya. Dalam Lukas 8 surah, Yesus pernah menyampaikan kepada orang-orang waktu itu, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus apa? Sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Sangkal diri, ikut Tuhan bukan bersenang-senang, bukan tanpa masalah. Kalau dunia ini ada menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di mana itu? Iya. Menjadi anak Tuhan memang harus siap menghadapi masalah. Iman kepercayaan kita akan lebih diuji, dimurnikan lewat masalah persoalan yang kita hadapi. Jangan hanya berpikir, oh kalau jadi orang Pantekosta aman-aman saja, sudah. Tidak, sudah. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mulai proses, sudah. Saya ada kesaksian, sudah. Sebenarnya saya memang hampir tidak ada tanpa gembala, karena di pergumulan anak kami yang kedua, perempuan sudah kawin. Tiba-tiba 2 minggu lalu dia katakan ada benjolan yang muncul di payudaranya. Ini tentu sebagai manusia biasa terus khawatir. Saya pikir jangan-jangan ini sudah penyakit yang sangat membahayakan. Periksa dokter, katakan ya harus dioperasi. Saudara, saya banyak merenung. Kemudian saya simpulkan bahwa apapun situasi kondisi yang keluarga saya alami, saya tetap berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan mana saudara? Pada 4 hari lalu tiba-tiba disampaikan bahwa sudah keluar darah. Saya terus berkata, oh, ini jawaban Tuhan, saudara. Kemarin dia dioperasi dari jam 4 sampai jam 7 baru dia keluar. Dan puji Tuhan, saudara, saya melihat bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan tolong, saudara.
operasi sudah selesai, kemudian itu bagian benjolan yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Tapi dokter bilang ini harus dibersihkan, jangan-jangan sehingga. Dan saya percaya bahwa Tuhan izinkan ini untuk memproses kehidupan rohani kami agar makin hari kami makin percaya sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Berjuang saudara. Menjadi anak Tuhan kita harus tunduk pada firman Allah. Banyak nasihat-nasihat firman Allah yang ada, yang perlu pelajari di luar. Buka saya Alkitab. Inilah sumber etika dan moral ada di sini sudah. Begitu banyak orang kalau mengandalkan seminar ini segala macam pendapat ini, jadi teori ini saudara. Jangan jauh-jauh. Bukan salah ikut seminar, bagus saudara. Tapi yang terpenting pedomani firman Allah. Karena ini adalah firman Allah. Ya dan amin. Berjuang. Kata berjuang sini kan perlu pengorbanan. Haleluya. Bukan sebuah perjuangan tanpa pengorbanan. Sederhana saja saudara berada dalam komunitas gereja seperti GPD ini saudara juga harus siap berkorban. Ada 5 korban sederhana saya sampaikan. Korban pertama, korban waktu. Bukankah bagi orang pebisnis waktu adalah uang? Sudah datang di sini 2-3 jam sebenarnya kalau lihat dari sisi ekonomi sebenarnya menghasilkan. Tapi Anda rela lepaskan itu untuk datang apa? Untuk mengutamakan Tuhan. Yang kedua, korban pikiran. Saudara itu selain memikirkan kehidupan keluarga saudara, pikirkan pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan cuma gambaran majelis. Ada mungkin pikiran-pikiran yang baik, ide-ide yang baik, sampaikan. Amin. Korban tenaga. Saya dengar sahabat gembala, ini dalam proses pembangunan lagi. Saudara juga tentu harus rela berkorban, korban tenaga. Ada kerja bakti dan sebagainya. Yang keempat, korban apa? Korban ini, korban materi, korban uang. Anda datang seperti ini, ada persembahan, ada ekstra dan sebagainya, segala macam. Tapi itu bentuk pengorbanan kita. Yang berat saudara ialah korban perasaan. Haleluya. Haleluya. Saya banyak mengalami saudara. Walaupun sudah berbuat baik, tapi seringkali tapi lakukan saja firman Allah saudara. Tetap tabur kebaikan. Kalau ada orang yang marah padamu, jangan juga saudara marah dia. Doakan. Haleluya. Haleluya. Itu korban saudara. Korban. Berjuang masuk mentuasa. Artinya harus taat dan tunduk atas firman Allah. Kalau firman Allah katakan A, lakukan A. Amin. Jangan terlalu lupa rekayasa gitu. Termasuk soal baptisan. Ini remaja di sini banyak yang ikut pertemuan. Baptisan itu prinsip kebenaran Alkitab yang tidak bisa diubah. Jadi kalau ada yang belum dibaptis, baptis saudara. Jangan terlambat. Kita pada kitab Roma 12, Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Saya tekankan dalam ayat kedua, janganlah kamu seperti dunia ini. Itu satu larangan, bahkan perintah supaya jangan berbuat. Haleluya. Bukan himbauan, tapi dikatakan janganlah jemaat ini di tempat ini seperti dunia ini. Mungkin ada yang berkata, oh ini Pak Sendo ini orang masih di dunia, Girian gitu ini masih bagian dari dunia. Iya benar saudara. Pak Pendeta John Doyle katakan itu bukan ada hubungan dengan dunia kosmos, tapi ini yang dimaksudkan ialah jangan ikut cara hidup orang-orang dunia yang belum takut, yang tidak takut akan Tuhan. Tapi dikatakan
Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu saudara berkaitan dengan sikap hidup kita sehari-hari. Karakter kita harus berubah. Kalau karakter kita masih dikendalikan oleh roh kejahatan, berubah supaya kita kembali pada karakter sesuai dengan firman Allah. GPD tahun pelayanan 2022-2027 mengangkat tema yang sangat ekstrim, sudah katakan menjadi jemaat yang berkarakter Kristus, berdampak bagi dunia. Apa maksudnya, saudara? Pimpinan gereja mengambil topik ini ada maksudnya. Ini merupakan ajakan dari pimpinan gereja untuk jemaat mari berusaha untuk memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kita belajar saja selama 3,5 tahun Yesus menjalankan misinya di dunia ini. Apa-apa yang kita lihat yang ada pada Yesus, dia suka mengampuni, haleluya, mengasihi, haleluya, membantu orang lain, tidak pernah caci maki dan segala macam. Itu sebenarnya karakter Yesus yang kita adopsi dalam kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita sehari-hari, supaya orang dunia akan lihat, tuh Bapak Kristen sebuah orang sudah berubah. Kalau dulu dia marah sekali, tak sontong sadiki, tak berapa. Sekarang sudah berubah. Kalau tante sana, dulu dia kecil sekali, setengah mati batu dari dia. Tapi karena dia telah memiliki karakter Kristus, dia memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan. Haleluya. Kalau tuh anak muda sana, dulu orang tua mau perintah, mau pergi dia tapi soleh, tuh anak muda sana pekawan sekali. Tapi sekarang sudah berubah. Artinya apa? Kita sudah mampu mengadopsi karakter Yesus, jadikan gaya hidup kita sehari-hari. Orang lain disenangkan, nama Tuhan diagungkan. Haleluya. Karakter berubah. Itu kalau yang ada sekolah teologi itu mereka sering gambarkan perubahan itu sama dengan metamorfosa. Bagaimana kupu-kupu itu sebelumnya itu dari ular. Kalau orang kontemporer selalu bilang itu gaib, dari ular. Dia berproses bermetamorfosa, kemudian jadi kepompong. Dia kalau sudah dalam kepompong, dibungkus dengan kepompong, dia sementara berproses berkembang. Maka pada satu ketika, pada saat dia sudah punya kuat untuk keluar dari bungkusan ini, maka kepompong ini dia akan keluar, terbang jadi kupu-kupu. Itu sebenarnya ibarat kehidupan kita yang tadinya kita sangat menjijikan di hadapan Tuhan, banyak dosa. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan melakukan firman, kita diproses, bukan lagi sebagai apa, tapi sekarang diproses. Kalau tadinya kita bagaikan ulat, tapi telah berubah, naik kelas, berproses jadi kepompong. Haleluya. Tentu bukan belum serta-merta setelah dia percaya langsung jadi kupu-kupu. Ada proses yang dia harus lewati. Mungkin ada yang ada pada saat ini masih dalam proses kepompong, saudara, masih tetap berusaha melepaskan diri segala ikatan-ikatan yang ada. Tetap berjuang, saudara, tetap berjuang sampai keluar sebagai kupu-kupu. Haleluya. Orang tetangga menyanyi, kupu-kupu yang indah. Itu tante sana sudah jadi kupu-kupu yang indah. Karena sudah diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, ini bicara soal karakter. Untuk melihat orang yang telah memiliki karakter yang baik,
kita akan melihat dalam 4 kecerdasan yang dia miliki saya. Pertama, kecerdasan spiritual. Pertama kecerdasan intelektual. Artinya dia mampu berpikir, dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apalagi sekarang di zaman komunikasi yang katakan sudah tidak bisa terkendali lagi, dia mampu membedakan mana ini hoax dan mana ini berita benar. Saudara, kalau saudara banyak berkecimpung di info-info yang ada, saudara bisa tersesat kalau Anda tidak punya pegangan. Banyak kan orang itu percaya, oh dulu tuh Pak Pendeta pilih kata begini-begini, Pak Seno kata begini-begini. Apalagi ada temuan teknologi sekarang, itu namanya apa? AI. Orang bisa merekayasa saudara. Saya bisa mereka foto kamu sementara berciuman dengan orang lain, walaupun orang lain saya tidak kenal. Mereka kemudian bisa disebarkan. Kita mudah saja akan terpengaruh dengan, kalau kita tidak punya pikiran yang baik, mindset yang baik. Itu pertama, pikiran ini pikiran yang betul-betul dikenali oleh Tuhan. Yang kedua, kecerdasan spiritual, rohani. Dapat lihat tuh orang yang so hidup rohaninya bagus, dapat super berubah dia. Kalau dulu begini tapi bisa berubah. Yang ketiga, kecerdasan sosial. Orang yang telah diubahkan oleh Tuhan memiliki karakter yang mempunyai kecerdasan sosial. Dia mampu berinteraksi dengan lingkungannya ada, dengan masyarakat. Karena untuk menangkap jiwa-jiwa yang membutuhkan bantuan perlu peran aktif dari kita. Haleluya. Kita perlu berinteraksi. Selamat pagi Ibu, selamat kali pagi Bapak. Tapi kalau orang bertanya kemudian diam, bahkan berusaha tidak mau bergaul dengan luar, itu kita menginjil secara pribadi. Perlu ini kecerdasan sosial. Di tengah bermasyarakat, berpemerintahan, kita juga harus punya kecerdasan. Tunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang berbeda dengan orang lain. Haleluya. Kemudian yang keempat, kecerdasan emosional. Ini perasaan ini yang banyak kali terkendalikan. Seringkali anak cuma soal kecil terus marah, keluar kata yang tidak baik. Kita mohon supaya Roh Kudus yang kuasai kita, supaya emosi kita, perasaan ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada orang kalau tidak punya kecerdasan emosional, sedikit marah-marah di rumah. Ini tahu tuh alasan. Mana itu papa ini kurang marah-marah terus, marah-marah. Marah itu positif sudah. Kalau marah, Yesus ini pernah marah sudah. Kalau mungkin saudara punya gembala marah kepada saudara karena ada hal yang perlu saudara, jangan saudara katakan oh ini jahat ini gembala. Nah, kecuali kalau gembala mus kurang marah-marah, tidak ada alasan. Orang mau bilang mengaku-ngaku kurang marah-marah terus, ini tak ada alasan. Jadi ini perasaan emosi ini harus dikendalikan. Saudara, kita tidak akan dapat mengendalikan emosi ini kalau kita hanya menggunakan kekuatan kita. Kita akan mampu mengatasi hal ini bila mana Roh Kudus ada memenuhi hidup kita. Haleluya. Roh Kudus, kita tidak akan dapat menjalani firman Allah tanpa tuntunan Roh Kudus. Tidak mungkin, saudara. Gereja kita mampu bertahan sampai saat ini, bahkan makin besar. Itu bukan karena hamba Tuhan yang hebat, tapi karena Roh Kudus yang berperan aktif. Haleluya. Roh Kudus. Mari saudara, tolong berusaha supaya menunjukkan jati diri kita, orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Tidak seperti yang lama lagi. Saudara ingat, dunia ini sementara dilenyapkan oleh Tuhan. Sementara saudara,
Segala sistem rusak sekarang, saudara. Lembaga internasional tidak dapat mengendalikan lagi kondisi yang ada. Peperangan terjadi di mana-mana antara Iran, antara Thailand dan India berperang. Jangankan Iran dan Israel, banyak negara sekarang goncang, saudara. Ekonomi sementara goncang, dan segala sistem yang dibangga-banggakan oleh orang-orang dunia ini sementara digoncangkan, saudara. Saudara jangan terpengaruh, tapi saudara pandang dari sisi Alkitab bahwa dunia ini sedang menuju pada kebinasan. Tapi orang-orang yang tetap dalam Tuhan, dia akan memiliki kerajaan yang tidak dapat digoncangkan oleh siapa saja. Karena kenapa, saudara? Karena kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja di atas segalanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, dalam kitab Efesus, kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Pak Gembala izin saya dari saudara datang 2 jam. Saya berusaha khotbah juga 2 jam supaya kita pelala ini kan. Haleluya. Tapi kalau saya khotbah, kalau ada yang mau suka tidur, saya tidak pernah tersinggung. Silahkan kalau solo langkah tuh, ya toh tidur coba. Asal jangan ganggu tetangga. Ada kasur di gereja, kok dia mau ngorok, so ganggu. Kalau ada mengantuk silakan tidur. Ada kamu pura-pura, ada buka mata, so tak tidur. Sertanya apa tuh Pak Seno bilang tadi? Artinya tapi kalau saya lihat yang hadir semua saat ini fokus mendengarkan firman Allah. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat 15 berkata begini, perhatikan saudara. Saya juga khotbah tidak lama-lama. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Haleluya. Perhatikan dengan saksama. Perhatikan dengan teliti bagaimana kamu hidup. Anak-anak muda, perhatikan dengan teliti. Ini ukurannya firman Allah. Jangan Anda terbawa dengan pengaruh dunia ini yang sangat menggiurkan. Kalau ada tawaran-tawaran dunia datang, sudah lihat dengan firman Allah. Kalau itu diperbolehkan oleh firman, oke. Tapi kalau tidak, Anda harus perhatikan tidak. Haleluya. Perhatikan bagaimana hidup. Jangan pilih tanpa orang mabuk, kelompok itu mabuk. Ya toh? Di kumpulan orang-orang cerewet, kalau di kampung ada pelatihan cerewet sudah. Hari-hari orang kumpul di satu tempat. Ada orang pura-pura cari kutu. Itu sesanaga begini cerita. Akhirnya harus bersama terus, sudah. Hindari hal-hal seperti itu. Perhatikan bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Orang bebal bagaimana, saudara? Saya punya 5 cucu. Ada cucu saya laki-laki. Banyak kali saya tegur. Kalau tahun lalu dia mungkin datang kan. Banyak kali kalau ibadah dia main game. Saya bilang anak ini kalau ada ibadah. Atau saya suruh banyak kali agak lambat, dia sorengan. Saya suruh di nama Fred, tolong anak ambil saya. Dia cuma pagi-pagi. Tunggu papi, saya cek lagi. Menit kemudian jawaban yang sama. Akhirnya saya terlanjur mengeluarkan kata-kata, memang mana ini kapal. Dia tahu, tapi dia tidak laksanakan. Hati-hati saudara, kalau sampai ada jemaat jadi jemaat kapal, so kasih tinggal beribadah, mau nikah dulu. So kasih ingat itu kewajiban. Itu namanya jemaat kapal. Tapi di sini tidak ada, saudara. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana, orang yang mengerti.
tahu mana dia punya, mana Tuhan punya. Amin. Mana orang lain punya. Itu orang bijaksana, orang arif. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh. Selanjutnya dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Ini waktu, saudara. Kita berputar dengan waktu, saudara. Waktu tidak bisa kembali. Memang ada dua kebutuhan yang sangat prinsip yang harus kita rusakkan setiap hari. Bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani ini? Apalagi sebagai seorang kepala rumah tangga, suami seperti saya seorang pensiunan sudah 10 tahun lebih. Bersyukur karena ada pensiun, tapi kalau cuma berharap pensiun kemudian membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga terus berusaha, saudara. Saya kalau tidak pelayan, saya berkebun. Agar apa, saudara? Agar kebutuhan hidup rumah tangga selalu tercukupi. Amin. Walaupun banyak kali semua malam baru pulang, tapi demi memenuhi kebutuhan rumah tangga saya harus kerjakan. Sama juga dengan bapak-bapak di sini, sama. Itu kebutuhan jasmani yang sifatnya sementara. Sementara, sudah. Pertanyaan, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan rohani yang sifatnya kekal? Apakah cukup 1 minggu 1 kali cuma dengan firman Allah? 1 minggu 1 kali baca firman Allah? Tapi kita akan berusaha untuk melipat gandakan usaha kita agar keselamatan itu tetap menjadi milik kita. Beribadah, cari Tuhan, baca firman, lakukan firman Allah dengan setia, saudara. Haleluya. Saya juga himbau kepada bapak-bapak, bukan hanya ibu yang jadi tiang doa, kita juga bapak-bapak jadi tiang doa. Saya praktekkan, saudara. Banyak kali saya tersukur, banyak kali saya menangis mencurah air mata, mendoakan istri, anak cucu yang ada, supaya mereka hidup takutkan Tuhan. Saya berusaha, saudara, berusaha beribadah. Bukan cukup 1 minggu 1 kali, ada ibadah wadah, ibadah raya, saudara. Pergunakan waktu, karena kita tidak tahu, saudara, kapan waktu Tuhan datang. Kalau Tuhan datang kepada kita kiamat pribadi, kemudian orang ada dalam ibadah cari Tuhan, oh puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan datang pada saat kita sedang bersenang-senang dengan orang-orang dunia ini, harus tanda bahaya. Amin. Haleluya. Maju terus, cari Tuhan, layani Tuhan, saudara. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Tolong kasih sekolah ke anak-anak ini supaya anak-anak dari pintar. Ini Pak Gembala, saudara, adalah guru. Bagaimana guru berusaha untuk mengajarkan, mentransformasikan ilmu yang ada pada guru kepada anak-anak supaya anak-anak pintar. Untuk membuat supaya kita pintar apa? Banyak dengar firman Allah dan baca firman Allah. Haleluya. Banyak dengar firman Allah. Di mana? Ibadah. Karena iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Baca firman Allah, iman. Kemudian ayat yang 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu dengan roh besar. Jangan mabuk dengan anggur. Anggur itu berbicara dunia ini, saudara. Orang dunia berusaha bagaimana mendapatkan kekuasaan, bagaimana mendapatkan popularitas, bagaimana mendapatkan materi. Tapi orang percaya berusaha bagaimana tetap hidup dekat dengan Tuhan. Semua itu akan lenyap, saudara. Lenyap, saudara. Begitu banyak orang yang terjebak pada pola hidup ini. Bukan cuma orang yang belum takut Tuhan, orang-orang Kristen sehingga terjebak, terbawa dengan hawa nafsu, ingin mendapatkan kedudukan dengan cara yang tidak baik, ingin mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik, pada akhirnya menderita, saudara.
Kita kerja saja saudara. Soal berkat itu Tuhan punya. Haleluya. Haleluya. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya kita biarkan Roh Kudus bertahta menguasai hidup kita semua. Roh Kudus yang kendalikan. Karena apa? Hanyalah orang yang penuh dengan Roh Kudus yang punya potensi jumpa dengan Yesus di angkasa yang bermain. Karena orang yang penuh Roh Kudus dia akan diangkat di angkasa yang permai dalam reuni orang besar jumpa dengan Yesus. Sehingga jangan remehkan Roh Kudus saudara. Zaman sekarang sama Roh Kudus, zaman Bapa telah berlalu, zaman Anak telah berlalu, sekarang sama Roh Kudus. Roh Kudus yang berperan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuh dengan Roh. Mari berusaha tetap andalkan Tuhan. Dan ayat yang sangat digandrungi oleh banyak kalangan, saya undang singers untuk datang di depan. Kita akan nyanyikan satu lagu selesai saya baca firman Allah. Dalam kitab 1 Korintus 15:5-8, bolehkah kita berdiri semua? 1 Korintus 15:57-58. 1 Korintus 15:57-58. Diundang berdiri, semua berdiri. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 57-58. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, haleluya. Saya ulangi saudara. Karena itu jemaat GPD Inena, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Segala apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Saudara tak beribadah tidak sia-sia. Saudara memperhatikan kehidupan pastor tidak sia-sia. Apa saja yang saudara lakukan membantu orang tidak sia-sia. Kenapa? Tuhan kita bukan manusia. Tuhan kita adalah Yesus sendiri yang pemilik hidup ini, yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kita. Haleluya. Maju terus. Haleluya. Berdiri teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Haleluya. Kita akan menyanyi lagu ini.
kami tetap di dalam Tuhan. Kami mau katakan siang hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan kami kehidupan kami semua. Firman-Mu terterai di hati kami, dan firman-Mu itu akan bertumbuh, berbuah, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap umat Tuhan yang hadir saat ini, yang memuji, menyembah, yang mendengarkan firman, apapun beban, persoalan kami, keadaan hidup kami, di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Yang sakit oleh biru-biru Yesus, oleh kuasa darah domba, sembuh dalam nama Yesus. Kami boleh menjadi terang di mana kami berada. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Pemakaian Tuhan yang ajaib dan heran terus menjadi bagian hidup kami. Dimanapun dia pergi dan berada, apapun tugas tanggung jawab yang Allah anugerahkan, dia kerjakan lagi. Semua dalam kendali dan pemakaian. Hamba-Mu di tempat ini, Om dan Tante Gembala, pemakaian Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Sertai dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dengan hikmat dari Tuhan, kekuatan surga menjadi bagian hidup. Jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang bertumbuh berbuah, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Umat-umat-Mu akan memberikan persembahan, bahkan mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan syukur hanya bagi Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita lagi mendengarkan kepada Tuhan sebagaimana ucapan syukur kita buat kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita lakukan persembahan sambil coba untuk berkorban persembahan di depan pujian dari musik dan singers. Kasih
segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Ini cuma khusus yang diberkati. Mari orang angkat tangan. Yang nyanda angkat tangan berarti kena diberkati. Ini haleluya, puji Tuhan. Oh, puji. Siapa yang tak suka berkat? Amin. Puji Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di siang hari ini kita diberkati. Ya, kalau datang dengan susah dihiburkan oleh Tuhan. Yang datang dengan lemah dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Yang datang dengan sakit, ya, pasti pulang dengan kesembuhan. Haleluya. Mari Tuhan angkat tangan. Yang datang dengan orang semua ada sakit, ya Tuhan, puji Tuhan. Tapi pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Oleh sebab itu, ini tema kami di sepanjang tahun ini, tetap taat, setia. Ya, jadi tidak cukup kan cuma taat, tapi setia. Tapi ada satu lagi, harus tertunduk. Ya, malam terakhir Bapak Pendeta Franky Rewa memang menantang betul. Bukan cuma anak-anak, ya, tetapi sampai dengan orang tua ditantang lewat firman Tuhan. Ya, ini yang baru ikut perkemahan Tuhan. Ada satu Bekasi yang dibaptis, ya, dia ada di depan sana, pelayan sungai kampung. Ya, pasti berubah sesuai firman Tuhan. Berubah, ya, harus berubah, sikap berubah, tingkah laku berubah, dan juga beribadah juga yang loyo-loyo, yang bilang beribadah selalu kadang-kadang, ya, setia. Amin, puji Tuhan. Dan oleh sebab itu saya selaku gembala menyampaikan terima kasih, ya, tentunya kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta John Ferry Sendo. Sekali lagi, Bapak Dr. Andes, Pendeta Dr. Andes John Ferry Sendo. Haleluya, ya, luar biasa. Dan juga kepada Bekasi Bapak Kencel, ya, ini adalah pimpinan di Komisi Daerah Perprip, ya, dan ini anggota Perprip Sulawesi Utara, ya, untuk tahun 2022 sampai 2027. Ya, puji Tuhan. Waktu itu kita baku sendiri, ya, anggota dewan kemarin karena dia ada hubungi mau datang ini jam berapa mau mulai, Bapak Sendo mau datang, ya. Iya, memang soalnya ada WA kan, ada nomor, karena masuk di KDP PRIP, ya, puji Tuhan, sehingga ada orang sudah dihapuskan. Ini wakil ketua, ya, KDP PRIP, ya, ketua adalah Bapak Pendeta Muda Dr. Andes Meki Unibala. Ini wakil, ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu bapak-bapak di sini, mari yang lewat perkunjungan ini tentu, ya, orang menggiatkan kembali, ya, ini tulang punggung, ya, dari organisasi kita, ini bapak-bapak ini sekedar menginformasikan tahun 2025 ini, ya, di Talaut, ya, bagian Talaut yang ke 71 atau 72, ya, 72, karena 2 tahun lalu di Bitung, ya, usia Perprip 70 tahun, di Bola Mongondo tahun lalu 71, berarti di Talaut untuk bulan Oktober, ya, mau berjuang lagi ke Talaut, ya, puji Tuhan. Jadi terima kasih sekali lagi
buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Dr. Andes John Ferry Sendok ya, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada pemuda dan remaja, juga ketua, sekretaris, bendahara, ya, Pelprap ya, yang sudah berupaya sedapat mungkin sehingga 5 hari di desa Kelapa Pinili ya dalam keadaan sehat walafiat. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga terima kasih kepada orang tua yang menopang ya anak-anak muda kita, dan juga yang sudah membantu baik dana, pikiran, tenaga ya, dan banyak yang berkunjung ke sana. Ya, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua jerih kita. Seperti firman Tuhan tadi, tidak sia-sia. Tuhan catat semua. Kita gembala lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Puji Tuhan. Dan kita percaya ke depan lebih luar biasa lagi. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita nyanyikan satu pujian. Bapak Ibu yang membawa milik Tuhan ya, ini saya Pak, ini Pak Pendeta Sendok, Tuhan cuma sadiki ini hari karena masih pengaruh dengan libur, karena jemaat kami di sini banyak yang luar negeri. Jadi ada yang ke Paso Baru, ada yang ke Modo Indi, ada yang ke Rembokan, ya ini ada Rembokan ini, banyak Rembokan. Ya ada beberapa yang kemana-mana, ya singkat, ya terisi. Ada yang ke Kalimantan Timur karena memang ada pekerjaan, ya gitu. Jadi kegiatan ini orang masih ada dua jajar kursi ini yang tidak ada orang. Terus siapa tahu ini grup ini sesini tidak ini, karena memang beda di bangku tuh, walaupun besar, tapi kalau kursi itu kalau yang ada tubuh sana berarti ya, puji Tuhan. Dan kita percaya Tuhan senantiasa yang tahu segala kegiatan dan aktivitas kita sampai pada saat ini. Tuhan Yesus berkati. Kita nyanyikan satu pujian. Bapak Ibu yang membawa milik Tuhan, dengan kasih saya mengundang untuk datang di depan dan berdoa. Pancaran berkat terbukalah buat saya dan seisinya. Haleluya, darahnya yang sucikan saya. Oh, dialah pancaran berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini kebiasaan kami gembala. Memang ada jemaat yang tidak mau datang untuk didoakan, yang membawa milik Tuhan, tetapi untuk saudara ketahui, kami melihat ini keluarga ini kami doakan, ya kami doakan di mana, di pastori, ya. Jadi jangan ada yang tidak ada doakan, karena ya tidak datang di depan. Tapi untuk diketahui oleh jemaat, kami tetap mendoakan. Ya, keluarga ini tidak datang di depan, tapi kalau pastor sebelum kami, ya maka itu saya minta supaya cantumkan nama, ya cantumkan nama keluarga, agar supaya ya kami dapat doakan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Puji Tuhan.
Sukacita Roh Kudus terus mengalir dalam hidup kami. Kami diberkati di Ka'bah Tuhan dengan berkat ilahi, berkat surgawi, kekayaan surga melimpah bagi kami dengan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Engkau buat kami Tuhan, karakter hidup kami adalah karakter Kristus Yesus. Berjuang terus Tuhan, mendapatkan berkat ini dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Apapun keadaan kami semua, Engkau baik, teramat baik. Tuhan yang menjaga melawat umat-umat-Mu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan rohani, jasmani di dalam Kristus Yesus. Kaya segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Semua umat-umat-Mu yang datang bukan pulang dengan kosong, tetapi berkat surga melimpah bagi kami. Dengan kehidupan kami ini, kami telah bawa di Ka'bah Tuhan. Karena tujuan kami datang persembahkan pujian, datang bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan percayakan, untuk pekerjaan yang Tuhan berikan, percayakan bagi kami semua. Berbeda-beda ya Tuhan, tapi penyertaan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan ajaib bagi kami umat-umat-Mu. Diberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami. Oh BYWL Singers, pemain musik rebana, ditopang dengan multimedia yang ada. Sungguh ajaib Tuhan bagi kami. Hamba firman, berdoa, ada dalam satu kebersamaan kami bersama jamaah, mempersembahkan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai terus kami semua, pelayan-pelayan Tuhan dipakai terus oleh Tuhan. Kami dipanggil Tuhan melayani Tuhan. Kami dipanggil, dipakai Tuhan, memuji agungkan Tuhan. Inilah berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang telah datang di depan bawa persembahan, kami percaya mereka mencintai Tuhan lewat pekerjaan Tuhan. Tuhan pilih pengorbanan umat-umat Tuhan, milik Tuhan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, kejayaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat pengorbanan umat-umat-Mu dengan tulus di hadapan Tuhan. Tanda mereka mengasihi Tuhan, tanda mereka bawa ucapan syukur hanya kepada Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan percayakan sampai saat ini. Kami berdoa kepada Tuhan, umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir. Mereka ada bersama keluarga di mana, oh mereka Tuhan melaksanakan, oh tugas-tugas mereka. Mereka mengunjungi keluarga dengan pekerjaan mereka. Mereka mengunjungi keluarga masing-masing dimanapun ya Tuhan, berserta dengan mereka. Tuhan juga menolong umat-umat-Mu yang sakit, bahkan Vicky, Tuhan, dokter Vicky yang baru menyelesaikan operasi, dalam nama Tuhan Yesus, jamah luka yang bekas operasi, kuasa-Mu dahsyat ajaib Tuhan beserta dengan dia dikuatkan. Bahkan ke umat-umat-Mu yang lain, Ibu Ista Tuhan, oh Termeo Tuhan nanti Tuhan tolong, Tuhan berkati hidupnya, jamahan tangan Tuhan ajaib, Tuhan menjamah Nefeo Tuhan, dia terus dijamah, diberkati oleh Tuhan. Lansia diberkati Tuhan, yang tak berdaya Tuhan angkat mereka dengan kekuatan iman dari Tuhan, dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Semua Tuhan diberkati. Bapak Tuhan Leonard Besi juga dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawan dia dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Kami semua ada di dalam tangan, kami semua ada di dalam rancangan Tuhan yang indah mulia. Segala puji hormat bagi Tuhan. Bersyukur untuk selesai perkemahan pemuda Sulawesi Utara. Semua berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kami merasakan betapa Tuhan baik. Tuhan sudah menolong. Semua kekuatan dari Tuhan, bukan kuat gagah manusia. Diberkati semuanya Tuhan.
berkati pemerintah bangsa kami, pemerintah pusat daerah, Tuhan berkati dengan hikmat dari Tuhan, dengan kekuatan kuasa Tuhan. Engkaulah yang mengendalikan bangsa kami ini Tuhan. Kau hikmati semuanya dalam kekuatan kuasa-Mu. Pemerintah kota Bitung diberkati. Tuhan tolong kota kami ini Tuhan. Engkaulah kemuliaan kejayaan mengendalikan keadaan kota kami. Pemerintah diberkati Tuhan jajarannya dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau memberkati pimpinan Pemprov. Engkau yang sudah ambil bagian dalam tugas pelayanan bersama seluruh jemaat. Jadilah Tuhan, tidak pernah sia-sia Tuhan pilih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, akhiri ibadah kami di tempat ini. Pulang kami tibakan dengan selamat sejahtera. Akhirnya kekasih-kekasihku jemaat Tuhan, terimalah berkat dan pulang dengan sukacita. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan pembelaan, tuntunan, serta penghentaran Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Siang hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus kembali di awan yang permai dengan bala tentara sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, akhiri ibadah ini. Semua katakan haleluya, haleluya.